Hi everyone, how's it going? In this lesson, we are going to study about descriptive text. Social function of descriptive text is to describe and reveal particular person, place, and thing. Descriptive text ini adalah suatu teks atau sebuah teks yang bertujuan untuk menceritakan, menggambarkan, atau menjelaskan tentang orang, binatang, tempat, atau suatu benda atau sebuah benda. Umumnya yang dideskripsikan itu adalah bentuk, ciri, ataupun sifatnya. Oke, sebelum memulai pelajaran ini lebih lanjut, kalian harus terlebih dahulu mempelajari tentang simple present tense. Karena describe itu artinya menggambarkan atau menjelaskan. Tentunya kalian harus mengetahui dulu bagaimana cara membuat kalimat yang berhubungan dengan simple present tense. Yes, kita masuk ke generic structure atau struktur generiknya seperti apa. Ada dua generic structure di dalam descriptive text. Yang pertama, the first one is identification and the second one is description. Yang pertama, identification. Di dalam identification ini atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan identifikasi ini adalah menjelaskan tentang pengenalan objek, ya, pengenalan orang atau pengenalan benda yang akan kita deskripsikan dalam kalimat yang berikutnya. Kemudian yang kedua adalah description atau deskripsi. Deskripsi ini adalah menginformasikan tentang ciri-ciri objek, misalnya sifat-sifat psikologi, perilaku. Nah, jadi di dalam teks itu kalau descriptive text itu hanya dua generic structure-nya. Yang pertama adalah kalimat identification, kemudian yang kedua adalah kalimat description. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu language feature atau unsur kebahasaan atau ciri kebahasaan. Nah, ini ada 4 unsur kebahasaan yang kita pelajari. Yang pertama, the first one is noun. Noun adalah kata benda yang spesifik, ya, di dalam teks ini. Misalnya, my best friend, my cat, Borobudur Temple, manager, waterfall, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah simple present tense. Verb yang dapat menggambarkan suatu keadaan, objek, atau kepemilikan. Misalnya, my house has 2 living rooms. Jane is smart. My mom likes cooking, and etc. Kemudian yang ketiga adalah adjective atau kata sifat. Misalnya, smart, large, beautiful, interesting place, boring place, and etc. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah state verb, yaitu menggambarkan sebuah keadaan seperti kata kerja think, believe, have, belong, love, and etc. Yep, seperti itulah yang berhubungan dengan language feature atau ciri kebahasaan atau unsur kebahasaan dalam kalimat descriptive text. Nah, selanjutnya adalah kalian memperhatikan contoh berikut ini, example dalam slide berikut ini yang akan menjelaskan bagaimana teks deskriptif itu dan bagaimana generic structure-nya dan bagaimana language feature-nya. Oke, perhatikan contohnya. Kita masuk ke contoh untuk descriptive text, ya. Yaitu dalam contoh ini saya memberikan contoh yang simple dengan 2 buah paragraf. Yang pertama adalah identification, yaitu paragraf yang pertama. Kemudian yang kedua adalah description, yaitu paragraf yang kedua. Untuk yang pertama, identification-nya adalah Anto is a junior high school student. He goes to SMP 6. Every day he goes to school on foot. Di paragraf pertamanya ini adalah menjelaskan tentang pengenalan objeknya atau pengenalan Anto itu seperti apa. Anto itu adalah seorang siswa, dia bersekolah di SMP 6, kemudian dia setiap hari pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Kemudian yang kedua adalah description-nya atau paragraf yang kedua. Anto likes reading books and he goes swimming every week.
He never comes late to school. He always respects and obeys his parents and teacher. Jadi dalam paragraf yang kedua ini adalah tentang description atau deskripsi yang penjelasannya lebih rinci dibandingkan dengan paragraf yang pertama. Kemudian untuk unsur kebahasaan atau language teacher-nya, noun-nya itu ada Anto itu sendiri, kemudian ada SMP 6, kemudian ada school, ada books, dan sebagainya. Kemudian untuk simple present tense-nya, semua kalimat di dalam contoh ini adalah menggunakan simple present tense seperti Anto is junior high school student, kemudian he goes to SMP 6, kemudian every day he goes to school on foot. Di paragraf yang kedua juga menggunakan simple present tense. Oke, demikianlah contoh sederhana yang bisa saya berikan kepada kalian semua supaya bisa memahami tentang descriptive text. Ada banyak contoh dari descriptive text yang bisa kalian pelajari di Google. Terima kasih. Well, after watching the example of descriptive text, it is your turn to do this task. This is task for you. The first one, try to find a descriptive text in Google. Number 2, identify the structure of the text or the generic structure of the text. Oke, demikianlah 2 pertanyaan yang bisa kalian jawab ya. Jawab di buku tugas kalian atau kalian memberikan komen di bawah ini. Thank you student. Thank you for your attention. Don't forget to practice your English every day because practice makes perfect. See you next time.